be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Higher, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Co-Generation, puji Tuhan dimanapun kita berada, luar biasa berkat anugerah Tuhan kita boleh berjumpa kembali walaupun secara online, tetapi hadirat Tuhan tetap nyata dimanapun kita berada. Puji Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu. Pada hari ini kami boleh dikasih kesempatan Tuhan untuk kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh berguna bagi kami Tuhan, boleh menjadi bekal bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar. Ya, kita mau sama-sama belajar mengenai satu topik yang kayaknya sekarang lagi viral nih ya. Kalau kita biasanya ngumpul sama bestie-bestie atau kita lagi ngumpul sama teman-teman kita, baik itu teman sekolah, teman kuliah, teman kerja, biasanya topik yang paling seru dibicarain itu tentang toxic relationship, ya kan? Kita ngobrol sama teman-teman nih, pasti ada aja tuh terselip tentang toxic relationship sama pacar lah, sama temen yang lain lah, sama sahabat lah, atau bahkan sama keluarga, sama parent, sama siapapun itu. Biasanya kita bakal ngomong, gue sekarang lagi toxic banget nih sama dia nih, gara-gara tak, semuanya tuh diceritain gitu kan. Lu gimana? Relationship lu sama yang lain gimana gitu kan. Biasanya ini lagi hot banget nih dibicarain, terus sama-sama cari solusi. Karena kenapa? Saya lagi melihat banyak di platform TikTok, Instagram gitu ya, YouTube tentang psikologi gitu ya, tentang konten-konten yang membahas hal ini gitu kan. Nah, tetapi pernahkah kita lagi ngobrol atau lagi sama diri sendiri di kamar, kita merenung, kita pernah gak bertanya, hubungan saya sama Tuhan bagaimana ya? Apakah hubungan saya sama Tuhan tuh baik-baik saja? Ataukah hubungan saya sama Tuhan tuh ternyata toksik juga gitu, seperti hubungan saya dengan sesama ya, entah itu di tempat kerja kah, di kampus, di sekolah, dimanapun gitu. Nah, tapi sayangnya kayaknya kita jarang nih bertanya tentang hubungan kita sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Kenapa sama-sama belajar? Karena saat mempersiapkan pun saya juga semakin belajar ya. Saya juga terus belajar. Oke, hari ini kita mau lihat-lihat dan kita mau belajar dengan opa-opa kita di Alkitab ya, tokoh-tokoh di Alkitab. Ada beberapa yang mencontohkan hubungan yang sehat dengan Tuhan. Hari ini kita mau bahas mengenai healthy relationship with God, hubungan yang sehat bersama Tuhan. Bagaimana itu hubungan yang sehat bersama Tuhan? Ya, kita akan menutup bulan ini dengan tema ini. Oke, ada beberapa tokoh. Yang pertama kita mau bahas tentang Opa Daniel. Wah, siapa yang gak kenal dengan Opa Daniel ya? Daniel sering sekali mulai dari sekolah minggu, pemuda bahkan umum pun masih membahas tentang tokoh Alkitab Daniel ya. Banyak yang bisa kita contoh, banyak yang bisa kita ambil. Tetapi hari ini ada satu hal yang mau kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Daniel, dia itu memiliki quality time with God. Dia punya quality time bersama Tuhan. Ya, jadi hubungan yang sehat bersama Tuhan yang bisa kita contoh dari Daniel adalah punya hubungan quality time. Ya, kalau kita lagi ngumpul atau kita punya pacar atau kita lagi bersama keluarga, biasanya kita pengen quality time yang bener-bener kalau kita lagi ngumpul nih HP-nya ditaro, ya kan, HP-nya ditaro, jangan lihat HP dulu, atau kita mau denger ceritanya bener-bener kita denger ceritanya, kita nggak terdistract sama yang lain-lain gitu ya. Dan itu yang dilakukan oleh Daniel. Sama-sama kita buka dalam Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Daniel 6 ayatnya yang ke-11 dikatakan bahwa demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya.
kalau saya lihat dari bahasa aslinya itu artinya dikatakan bahwa Daniel praying and found his God, di mana dia berdoa dan dia menemukan Tuhannya saat dia berdoa, dia menemukan Allahnya saat dia berdoa. Ya, kalau kita mah 3 kali sehari doanya doa makan ya, doa sih tapi doa makan ya kan, doa makan pagi, makan siang, makan malam tuh. Enggak, saya mah 5 kali berdoa. Iya, doa pagi, bangun tidur, doa makan pagi, makan siang, makan malam, dan doa sebelum tidur gitu ya. Tapi pernahkah kita menyiapkan waktu benar-benar berdoa untuk berkomunikasi bersama Tuhan? Benar-benar kita mau menemukan Tuhan dari doa kita. Kita benar-benar punya deep conversation nih. Ya kan bahasa anak-anak sekarang tuh kan, deep conversation bersama Tuhan. Atau jangan-jangan di dalam doa kita hanya terus-terusan meminta, Tuhan saya mau minta ini, saya mau minta ini, saya mau minta ini. Kalau udah kecapai apa yang kita minta, udah stop, nggak doa lagi. Nah, kita mau koreksi diri kita bersama-sama. Sebenarnya dalam satu hubungan yang paling penting kan komunikasi yang baik. Dan pertanyaannya, apakah kita punya komunikasi yang baik bersama dengan Tuhan? Apakah kita punya quality time khusus bersama dengan Tuhan hari ini? Hayo, hari ini yang lagi dengarkan, apakah kita sudah menyiapkan waktu itu? Apakah kita sudah berdoa, kita sudah datang kepada Tuhan, ataukah kita belum sempat datang kepada Tuhan? Ya, kiranya jangan ada kata ndak sempat ya, jangan ada kata ndak sempat untuk mencari Tuhan. Seharusnya kita meluangkan waktu, seharusnya kita memang menyiapkan waktu untuk Tuhan. Nah, kita lihat Daniel pada saat itu, di ceritanya mungkin kita sudah sering dengar bagaimana kalau dia tidak menaati perintah pada saat itu ya, untuk tidak menyembah Tuhan ya, dia harus dimasukkan ke dalam gua singa. Tapi dia tidak takut ya. Dia punya kekuatan walaupun kondisinya tidak mendukung pada saat itu. Kenapa? Kan dia punya relasi yang kuat sama Tuhan, dia punya quality time yang kuat sama Tuhan. Jadi teman-teman yang bisa kita pelajari dari Opa Daniel ini ya, teman-teman sekarang yang mungkin situasi kondisi lingkungannya tidak mendukung, atau ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau nih, yang kita ekspektasikan. Saat kita dekat sama Tuhan, saat kita punya quality time sama Tuhan, percaya kita pasti punya kekuatan. Kita pasti punya sesuatu yang bisa kita pakai untuk terus berjalan di dalam tracknya Tuhan. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian. Ya, itu hubungan sehat yang pertama yang kita bisa belajar dari Daniel, punya quality time. Yang kedua, kita belajar dari Opa Daud. Nah, Opa Daud ya, yang terkenal sekali. Ya, hari ini mau bahas satu hal, yaitu Daud ini depend on God. Dia bergantung sama Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sama-sama kita buka di dalam 1 Samuel 23. Sebenarnya cerita ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mungkin nanti setelah ini teman-teman boleh baca, ceritanya seru. Ya, teman-teman nanti boleh baca, tidak panjang lah, 13 ayat. Tetapi dengan singkat, saya menandai ada 3 ayat, ayat 2, ayat 4, ayat 12, di mana Daud dikatakan, lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ya, pada saat itu Daud tanya kepada Tuhan, apakah ia akan pergi menyelamatkan Kehila pada saat itu. Orang-orang di sekitarnya ragu, orang-orang di sekitarnya tidak terlalu mendukung dia gitu ya, tetapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia tanya, apakah Tuhan saya akan maju atau tidak? Tapi Tuhan bilang maju, dan dia maju. Kemudian dia bertanya lagi, 3 kali dia bertanya dalam cerita ini. Bertanyalah Daud, bertanya pula lah Daud. Apa yang bisa kita pelajari? Daud itu dia seperti, saya bisa bilang seperti anak kecil di hadapan Tuhan, di mana sedikit-sedikit dia bertanya. Ada hal yang mungkin dia ragu, ada hal yang mungkin dia tidak tahu. Dia sedikit-sedikit dia bertanya kepada Tuhan. Ya, bisa dibilang dia bergantung sama Tuhan, ya, dia tidak bergantung sama sekelilingnya. Orang-orang di sekitarnya mungkin bilang tidak, tapi saat Tuhan bilang iya, dia akan iya. Ya, dia tidak fokus sama orang-orang di sekitarnya. Ya, Daud itu banyak bertanya. Pertanyaannya, apakah kita banyak bertanya kepada Tuhan akhir-akhir ini mengenai mungkin masa depan kita,
mungkin kita tidak lulus di mana-mana, mungkin kita sudah bingung mau ngapain lagi, semuanya kok kayak gagal. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Ataukah selama ini kita cuma bertanya kepada sahabat kita, teman kita hanya bertanya mungkin kepada orang tua kita, tapi kita lupa bertanya kepada Tuhan. Yuk teman-teman, kita belajar bersama-sama untuk lebih bergantung sama Tuhan. Seperti anak kecil. Kenapa seperti anak kecil? Hari ini saya, murid saya di PAUD, ya, dia ada satu murid yang dia tuh kemana-mana bertanya, ini kenapa ini kenapa ini apa ini kenapa ini, semuanya ditanyakan, ya. Tetapi dari situ ketahuan bahwa kalau di kelas dia tahu bahwa saya bisa menjawab semua pertanyaan dia, jadi dia bertanya kepada saya. Nah, sama seperti kita, kalau kita berlaku seperti anak kecil di hadapan Tuhan, kita hanya tanya Tuhan, itu menunjukkan bahwa hanya Tuhan yang bisa jawab pertanyaan saya. Di saat sekeliling saya mungkin jawabannya meragukan, di saat sekeliling saya mungkin jawabannya justru melemahkan saya, tapi kita bisa bertanya kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau, sikap hati seperti itu yang Tuhan mau, bergantung sama Dia, ya kan? Kita usahakan saat kita bergantung sama Tuhan, ya, pada saat itu pasti hati, pikiran, perbuatan kita condong mengarah ke apa yang Tuhan mau, bukan sekeliling kita. Jadi yuk sama-sama kita belajar hari ini untuk terus bergantung sama Tuhan, untuk sedikit-sedikit bertanya kepada Tuhan, biar kita tetap ada di dalam hubungan yang sehat bersama dengan Tuhan. Kita tidak terputus komunikasinya sama Tuhan, ya. Luar biasa ini, Opa Daud ini, satu tokoh ini terus membuat saya merenung. Ya, apakah hari ini saya sudah bertanya kepada Tuhan, sebenarnya apa yang Tuhan mau? Kalau misalkan ada terjadi sesuatu yang mungkin saya tidak inginkan, apa yang Tuhan mau? Ya, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan mau sama saya? Nah, hari ini kita mau coba belajar bersama-sama. Oke. Yang ketiga, yang pertama tadi adalah Daniel punya quality time. Yang kedua adalah Daud depend on God. Dan yang ketiga adalah memiliki closeness atau kedekatan seperti Hizkia. Kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-20 ayat 2 dan 3. 2 Raja-Raja 20 ayatnya yang kedua dan 3. Saya bacakan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Nah, pada saat itu di cerita ini, ya, perikopnya menuliskan Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada saat itu Hizkia sakit, ya, dan dia divonis gak akan sembuh dan akan mati. Dan pada saat itu yang dia lakukan adalah dia memalingkan mukanya ke arah dinding, dia berdoa kepada Tuhannya. Dia berdoa kepada Tuhannya, ya, seperti membujuk, Tuhan, ingatlah betapa saya setia dan tulus, saya melakukan apa yang baik. Dia menangis, dia meraung di hadapan Tuhan dengan kondisinya yang sudah tidak berdaya. Di sini poin ketiga ini saya membahas tentang punya kedekatan sama Tuhan. Hizkia punya kedekatan sama Tuhan. Dia jujur, dia apa adanya di hadapan Tuhan. Pada saat itu dia sakit. Dia cuma bisa menangis dengan memalingkan wajahnya. Mungkin dia tidak sanggup lagi untuk duduk, tidak sanggup lagi untuk berlutut, tetapi dia jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Dia meminta apa yang dia mau kepada Tuhan. Dia menangis di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, apakah kita pernah seperti ini? Ya. Pasti kalau kita punya pasangan atau mungkin kita masih bersama dengan orang tua kita, pasangan kita mau kita selalu jujur apa adanya, apa yang sedang kita rasakan kepada mereka. Kita kasih tahu dengan jujur. Kalau saya lagi tidak baik-baik aja, ya saya lagi nggak baik-baik aja. Ya kan, kalau saya lagi baik-baik aja, kita turut sama-sama, bersukacita bersama. Nah, seperti itulah yang Tuhan mau. Punya kedekatan yang dalam, bahkan secara emosi pun kita dekat sama Tuhan. Semuanya kita laporin kepada Tuhan, ya. Kita nggak hanya laporan ke pacar kita terus-terusan gitu, ya.
mau makan dulu, atau mau apa dulu, semuanya dilaporin. Tapi sama Tuhan, pernah gak sih kita komunikasi hal-hal mungkin yang sepele, tapi kita kasih tahu Tuhan, Tuhan terima kasih hari ini saya sudah naik Gojek dengan selamat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kalau misalkan tadi Tuhan tidak jaga, mungkin di perjalanan saya bisa terjadi 1 dan 2 hal. Ya, kita harus berada di satu titik, kita harus sampai di satu titik, kita benar-benar melekat sama Tuhan. Kita dekat sama Tuhan, jujur apa adanya. Tuhan ini saya, ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam hubungan yang sehat, just be you di hadapan Tuhan. Kalau memang kita tidak berdaya, kalau memang kita terus tenggelam dengan mungkin dosa yang kita buat, datang apa adanya. Ada orang yang sudah tahu dia tenggelam di dalam dosa, bukan jatuh lagi dalam dosa ya, tenggelam di dalam dosa, dia jadi malu datang kepada Tuhan, gak mau datang kepada Tuhan. Salah, terbalik. Justru saat kita sudah tenggelam, kita harus meraung-raung. Justru kita harus datang kepada Tuhan dengan apa adanya, jujur apa adanya. Tuhan, saya tidak sanggup, saya butuh Tuhan. Ya, saya butuh uluran tangan Tuhan. Dan percayalah, tidak mungkin Tuhan tidak turun tangan saat seperti itu. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan. Tuhan pasti akan kasih tahu kita secara pribadi apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi saat kita mau punya hubungan yang sehat, sekali lagi yang pertama, kita harus punya quality time seperti Opa Daniel. Yang kedua, kita harus bergantung sama Tuhan, depend on God seperti Opa Daud. Dan yang ketiga, kita harus punya closeness, kedekatan seperti Hizkia. Ya, yang tidak peduli sudah bagaimanapun dirinya, dia cuma pengen cari Tuhan, dia cuma datang sama Tuhan. Ya. Sebenarnya dari ketiga hal ini yang kita sudah belajar bersama-sama, kuncinya adalah komunikasi yang baik. Hubungan yang sehat itu kuncinya cuma komunikasi yang baik. Saat kita mau membangun sesuatu bersama orang lain, komunikasinya bagus, pasti hubungannya bagus. Kalau komunikasinya macet-macet, pasti hubungannya macet-macet. Salah paham lah, apalah, karena komunikasinya udah bagus. Tapi coba kalau komunikasinya baik, kan? Mungkin sekarang kita terlihatnya seperti LDR ya dengan Tuhan ya. Kita seperti LDR, jauh banget Tuhan di atas, saya di sini tidak kelihatan. Ya, tapi justru itu kita harus bagaimana kita berkomunikasi agar hati, pikiran kita terus nyambung sama Tuhan. Ya, jangan sampai kita renggang sama Tuhan karena hubungan kita toksik. Kalau hubungan sama sesama kita manusia, lingkup kita sesama manusia toksik aja kita bisa panik, kita bisa gelisah. Seharusnya saat hubungan kita toksik sama Tuhan, kita harus lebih gelisah lagi. Nah, yang lebih bahaya adalah saat hubungan kita tidak baik sama Tuhan, toksik, tapi kita masih anteng-anteng aja, baik-baik aja, nggak ke gereja juga baik-baik aja. Wah, itu ada yang salah. Mari sama-sama teman-teman kita melihat dan mengoreksi diri kita lebih lagi, lebih dalam lagi. Ya, di akhir-akhir zaman ini sudah waktunya anak-anak muda itu bangkit. Sudah waktunya anak-anak generasi muda itu harusnya mati-matian sama Tuhan. Soalnya pilihannya cuma 2. Kita bodoh amatan ya udah, tapi kalau memang kita mau sungguh-sungguh harus mati-matian. Mati-matian bangun komunikasi, mati-matian bangun hubungan, mati-matian memuji menyenangkan Tuhan. Kasih seluruh hidupmu. Kalau kamu gak mau, mending gak usah seluruhnya. Tetapi kalau kamu mau, kasih seluruhnya. Dan teman-teman, mari kita menjadi anak-anak muda yang luar biasa, menjadi generasi yang luar biasa di dalam Tuhan, menjadi anak panah yang luar biasa. Tuhan mau pakai kita secara luar biasa dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya, talenta kita yang sudah Tuhan beri pasti berbeda-beda. Tetapi ingat, kita harus punya komunikasi dan hubungan yang sehat bersama Tuhan. Ya, jangan sampai renggang, apalagi sampai break sama Tuhan ya. Jangan, Tuhan tunggu dulu ya, kita break bentar nih. Ya kan, Tuhan kita break bentar, saya lagi mau happy-happy. Jangan sampai, jangan membuat hubungan kita renggang. Harusnya hubungan kita melekat, bukan hanya dekat. Kalau dekat ya dekat, tapi kalau melekat benar-benar melekat. Ya, selamat bertumbuh, selamat lebih menyayangi dan mengasihi Tuhan, dan selamat menjadi anak muda yang luar biasa di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, biarlah kami boleh terus belajar Tuhan, menjadi anak-anak muda yang punya hubungan yang sehat bersama Tuhan. Kami tidak memiliki toxic relationship dengan Engkau Tuhan, tetapi kami memiliki healthy relationship with God, juga dengan sesama kami Tuhan. Tolong ajar kami lebih lagi, tolong ajar kami untuk selalu mengerti firman Tuhan, tolong ajar kami untuk semakin mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus berkarya dan bertatalah Engkau dalam hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.